Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emas berlian dapat bongkah, pasti senang tiada terkira. Hari Jumat penuh berkah, sambut dengan hati yang gembira. Ya, alhamdulillah sampai lagi di hari Jumat, hari yang penuh berkah, penuh barokah. Dan teman-teman, di hari ini jangan lupa sunnahnya perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah dan jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Oke, hari ini kita masih belajar tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Masih di subtema 1 juga, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Ini pertemuan terakhir di subtema 1. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terjemahan surat Al-Kafirun ayat 6. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti teman-teman diharapkan dapat menggali pengetahuan baru berdasarkan teks bacaan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, teman-teman juga nanti diharapkan dapat memahami keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, menggali pengetahuan baru berdasarkan teks. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah sedikit menyinggung tentang menggali pengetahuan baru berdasarkan teks. Nah, teman-teman, untuk menggali pengetahuan baru berdasarkan teks, maka kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Ini yang pertama, kita tentukan dulu gagasan pokoknya. Gagasan pokok pada setiap paragraf. Caranya yaitu dengan 1. Membaca seluruh kalimat. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal atau akhir pada suatu paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal atau akhir suatu paragraf. Nah, ketika teman-teman sudah dapat menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf, nanti teman-teman bisa menggali atau memperoleh informasi yang baru dalam sebuah teks, baik itu secara tersirat ataupun tersurat. Maksudnya adalah kalau yang tersirat berarti garis besarnya secara jadi ide pokok yang tidak ada di situ tapi dengan kalimat sendiri. Maksudnya tuh dengan kalimat sendiri tapi intinya tuh ada pada teks tersebut. Sedangkan kalau yang tersurat berarti informasi itu ada persis, teman-teman bisa mengambil kalimat persis yang ada pada teks tersebut. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah pernah berlatih mencari pengetahuan baru atau informasi baru dari sebuah teks. Kemarin sudah kita baca halaman 4-5 ya, bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Di halaman 6-nya ada beberapa yang harus kalian isi. Yang pertama tentang informasi baru dalam teks tersebut. Caranya seperti tadi, teman-teman bisa mendapatkan atau menuliskan informasi baru dari teks itu dengan cara secara tertulis ataupun yang tidak. Maksudnya tuh secara tersurat itu yang ada di situ, jadi kalimatnya tuh persis dengan ada yang terdapat pada teks tersebut, atau secara tersirat, jadi yang tidak ada menggunakan kalimat sendiri tapi tetap mengacu pada teks tersebut ya. Kemudian selanjutnya mencari kata-kata sulit, jadi ditulis kata-kata yang sulit apa, kemudian artinya apa. Artinya bisa cari di Kamus Bahasa Indonesia atau bisa buka di Google ya. Kemudian yang ketiga tentang pokok pikiran setiap paragraf. Nah, dicari nih pokok pikirannya yang mana. Nah, selanjutnya ini ada bacaan halaman 43 tentang keragaman agama di Indonesia. Nanti teman-teman bisa berlatih mencari informasi atau pengetahuan baru berdasarkan teks tersebut. Nah, ada beberapa kata-kata sulit yang terdapat pada bacaan keragaman agama di Indonesia. Ini ada beberapa kata sulit, nanti teman-teman bisa mencari artinya ya, bisa cari di kamus atau di Google.
Nah, teman-teman, adanya keragaman agama yang terjadi di masyarakat kita ya, di bangsa kita, di negeri kita, itu juga menjadi kekayaan tersendiri untuk negara kita. Jadi selain keragaman budaya, kemudian keragaman dalam hal makanan khas daerah ya, ini ada keragaman agama dan 6 agama yang diakui di negara kita, yaitu apa aja? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, teman-teman, wilayah Indonesia itu terbentang luas di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Nah, ini juga menjadikan potensi untuk Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau, dan pastinya terdapat juga beratus-ratus suku bangsa. Indonesia berkembang dengan keragaman seni, budaya, dan adat. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat menjadikan negara kita itu negara yang sangat kaya akan keberagaman. Banyaknya keberagaman, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, antara lain dengan cara 1. Memiliki sikap saling menghormati dan menghargai akan perbedaan yang ada, kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. Dan yang keempat, merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional, dan masih banyak yang lain lagi. Ini beberapa contoh saja ya. Nah, selain keragaman agama, Indonesia juga kaya akan keragaman bahasa daerah. Nah, karena Indonesia sendiri memiliki banyak suku bangsa, dari banyak suku bangsa yang ada di Indonesia memunculkan banyak bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Tetapi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk komunikasi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, bahasa-bahasa daerah ini sudah mulai punah. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, hendaknya kita melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa membaca di halaman 32 itu ada bahasa daerah ya dari setiap suku, sangat banyak sekali. Nanti bisa dilihat di situ. Halaman 35 maaf ya, halaman 35. Nah, halaman 35 bisa dibuka. Itu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Jawa aja itu tuh banyak. belum lagi ya, bahasa Jawa juga ada yang Jawa Timuran, ada yang Jawa Tengahan, ada yang halus ya seperti Solo, ada yang ngapak seperti orang Pemalang, Tegal, Cilacap, dan seterusnya. Itu aja sudah banyak sekali. Apalagi belum ditambah daerah-daerah yang lain. Ya, maka kita sebagai warga daerah, kita tetap perlu melestarikan ya, walaupun mungkin bahasa sehari-hari kita di rumah dengan keluarga itu bahasa Indonesia, tapi tetap harus belajar, tetap harus sering menggunakan bahasa Jawa biar tidak punah. Nah, ini keragaman agama di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu beragam agama dan kepercayaan. Ada pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiap ajaran agama mempunyai ajaran dan tata tertib beribadahnya masing-masing. Jadi orang Islam itu beribadahnya sholat 5 waktu di masjid, orang Nasrani, orang Kristen ya, dan Katolik melaksanakan kebaktian, orang Hindu dan Buddha serta Konghucu melakukan persembahyangan. Nah, setiap agama juga mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Jadi walaupun kita disuruh untuk toleransi, tapi tidak boleh nih misalnya karena toleransi maka orang Islam sholatnya di gereja. Nah, itu bukan tempatnya ya, tidak pas, karena untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Jadi ya silahkan beribadah sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan di tempat ibadahnya masing-masing.
Baik teman-teman, itu materi hari ini, semoga bisa difahami. Dan sebelum diakhiri, mari kita simpulkan materi kita, belajar kita hari ini. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan baru dalam sebuah teks, itu kita bisa lakukan dengan cara membaca, memahami teks tersebut, mencari kata-kata yang sulit, kemudian menentukan ide pokoknya, ya, kemudian baru teman-teman tuliskan dengan kalimat sendiri. Itu bisa seperti itu, atau pokoknya informasi yang ada di situ, informasi baru yang teman-teman belum pernah peroleh, kalimatnya persis bisa diambil dari teks tersebut, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, keragaman yang ada di masyarakat kita, ya, baik itu keragaman dalam hal budaya, kemudian agama, adat istiadat, tari-tarian, kemudian bahasa daerah dan sebagainya, itu menjadi kekayaan tersendiri untuk bangsa kita yang harus kita jaga agar tetap terpelihara persatuan dan kesatuannya, ya, salah satunya dengan cara toleransi. Oke teman-teman, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari Bu Lilis. Mohon maaf jika ada salah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.